Shalom saudaraku, membina keluarga adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh setiap orang percaya. Bahkan seorang hamba Tuhan pun tugas utamanya bukan membangun ministrinya, membangun gedung gerejanya, tapi membangun keluarganya. Karena dalam 1 Timotius 3 ayat 4 dan 5 dikatakan, seorang penatua jemaat adalah kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Kadang ada orang bertanya kepada saya, bagaimana caranya kita bisa mendidik anak dengan baik? Saya jawab, hal yang pertama untuk bisa mendidik anak dengan baik, suami harus mengasihi istrinya dan mereka berdua hidup rukun. Karena anak akan meniru, mencontoh, meneladani keteladanan dari orang tua. Dan itulah unsur pendidikan yang terbaik yang harus dimiliki oleh seorang anak. Alkitab mengajarkan suami harus mengasihi istrinya dan istri harus tunduk kepada suaminya. Sehingga keluarga akan menjadi rukun kalau kedua-duanya mentaati kebenaran firman Tuhan. Secara khusus dalam Efesus 6 ayat 4 ada firman yang berkata begini kepada para pria, kepada bapak. Hai kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Seorang bapa harus menjadi imam, kepala keluarga, dan menjadi teladan bagi seluruh keluarga. Terutama dia harus memiliki relasi yang baik dengan anak-anaknya. Ada banyak kenakalan terjadi di sekolah, bahkan orang-orang yang masuk penjara. Kalau diteliti, karena mereka tidak punya relasi yang baik dengan bapaknya. Tidak punya hati bapa menyebabkan masalah besar yang juga dialami oleh anak-anaknya. Kan itu betapa pentingnya peranan seorang suami atau seorang bapa dalam keluarga. Saya pernah mendengar perusahaan kartu ucapan Hallmark membagikan 1.000 kartu Mother's Day untuk diisi para tahanan di penjara di Amerika Serikat. Dalam satu hari, kartu-kartu itu habis, saudara. Dan bahkan orang-orang di penjara minta lagi kepada Hallmark untuk bisa mengirim mereka kartu kosong dengan tulisan Mother's Day dan gambar yang menarik. Karena mereka, walaupun mereka ada di tahanan, mereka sangat rindu kepada ibunya dan mengucapkan terima kasih, kata-kata cinta. Tapi beberapa waktu kemudian, Hallmark juga mengirimkan 1.000 kartu kepada para tahanan itu pada hari Father's Day. Kalau tadi hari ibu, sekarang hari ayah. Saudara tahu apa yang terjadi? Setelah 1 minggu kartu itu sampai di penjara, hanya ada 25 orang mengambil kartu tersebut. Yang lain dikembalikan. Kenapa? Karena rupanya ada banyak orang bermasalah dengan ayahnya dan tidak bisa mengucapkan I love you daddy. Aku mencintai, aku menghargai atau apapun juga. Dari sini kita lihat bahwa ternyata masalah dalam masyarakat, masalah dalam gereja bahkan seringkali diawali dengan adanya masalah di dalam keluarga, khususnya relasi dengan ayah. Anak waktu masih kecil, kalau dimarahi bahkan didisiplin oleh ibunya, misalnya dipukul dengan rotan, itu tidak terlalu membekas. Tapi coba ayahnya, kalau dia marah memukul anaknya, itu akan diingat bertahun-tahun oleh anaknya. Bahkan anaknya akan punya kepahitan kepada bapaknya. Terutama kalau anak laki yang bengal, saudara. Waduh, dia akan ingat dan dia ingin membalas apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Itu sebabnya, mari kita perbaiki relasi di dalam keluarga. Kita juga punya seminar namanya Bapak Sepanjang Kehidupan untuk mendidik anak-anak untuk hidup takut akan Tuhan. Tetapi terutama itu dimulai dengan pembenahan diri kita, supaya kita bisa menjadi bapak yang berfungsi. Juga ada modul wanita cakap dan berdampak. Bagaimana menjadi seorang istri, wanita yang saleh, yang juga menjadi berkat bagi keluarga. Saudara, pada bulan ini, mari kita memperhatikan keluarga kita. Suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Sebab keluarga yang rukun, Tuhan akan hadir dan memberkati kita rohani dan jasmani. Tuhan memberkati.